Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nekomana Krisanti, nomor absen 24. Nah, di sini saya akan menjawab soal luas perilaku konsumen. Nah, yang pertama, jelaskan tahapan dalam modal pengambilan keputusan konsumen. Modal pengambilan keputusan konsumen terdiri dari beberapa tahapan yang menggambarkan proses yang dilalui oleh konsumen sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk atau layanan. Nah, modal tahap-tahapan pengambilan keputusan. Yang pertama itu pengenalan masalah. Tahapan pertama adalah ketika konsumen menyadari adanya kebutuhan atau masalah yang harus dipenuhi. Yang kedua, pencarian informasi. Setelah kebutuhan teridentifikasi, konsumen akan mencari informasi yang relevan untuk memecahkan masalah tersebut. Tahapan yang ketiga, evaluasi. Pada tahapan ini, konsumen akan mengetahui berbagai alternatif produk atau layanan yang tersedia berdasarkan kriteria yang dianggap penting. Tahapan yang keempat, keputusan pembelian. Setelah pengevaluasi berbagai alternatif, konsumen akan membuat keputusan pembelian. Yang kelima, tahapan perilaku pasca pembelian. Setelah pembeli produk, konsumen akan mengevaluasi kepuasan mereka dengan keputusan yang diambil. Yang B, mengapa memahami tahapan ini bagi pemasar. Berikan contoh strategi pemasaran sesuai setiap tahapnya. Memahami tahapan dalam perjalanan pelanggan, customer journey, penting bagi pemasar karena dapat membantu mereka merancang strategi yang lebih efektif dan relevan untuk mempertahankan pelanggan. Nah, berikut contoh-contoh strategi pemasaran. Yang pertama adalah tahapan kesadaran. Pada tahap ini, calon pelanggan baru menyadari keberadaan merek atau produk. Mereka mungkin mencari solusi atau masalah mereka, tetapi belum memutuskan untuk mencari. Nah, strategi pemasarannya yang pertama itu konten edukasi, membuat artikel, blog, video, tutorial atau infografis. Nah, yang kedua, iklan berbayar, menggunakan iklan berbayar dengan platform media sosial atau Google untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Yang ketiga, search engine optimization, meningkatkan visibilitas website atau konten yang kata kunci yang relevan untuk produk atau layanan Anda. Nah, contoh strategi pemasarannya, sebuah perusahaan perangkat lunak manajemen proyek dapat membuat blog yang mengedukasi bisnis tentang cara meningkatkan produktivitas tim. Nah, tahapan yang kedua, tahapan pertimbangan. Di tahap ini, pelanggan mulai mempertimbangkan berbagai pilihan solusi untuk masalah mereka. Strategi pemasarannya yang pertama itu email marketing, mengirimkan konten yang lebih mendalam seperti e-books, panduan atau webinar. Yang kedua, testimoni atau ulasan, menampilkan testimoni pelanggan atau studi kasus yang menunjukkan bagaimana produk atau layanan Anda memberikan manfaat nyata. Yang ketiga, perbandingan produk, menyediakan halaman perbandingan produk yang melihatkan keunggulan produk atau layanan Anda dibandingkan kompetitor. Nah, contohnya platform e-commerce dapat mengirimkan email yang membandingkan produk mereka dengan pesaing yang lebih menggunakan produk tersebut. Tahapan yang ketiga, tahapan keputusan. Pada tahap ini, pelanggan setiap saat mengambil keputusan pembelian, mereka telah mempertimbangkan beberapa pilihan dan sekarang fokus pada produk atau layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, strategi pemasarannya yang pertama itu penawaran khusus atau diskusi, memberikan penawaran
spesial seperti potongan harga atau bonus tambahan untuk mendorong mereka melakukan pembelian. Nah, yang kedua, free trial atau demo, menawarkan uji coba gratis atau demonstrasi produk atau memberi pengalaman langsung kepada pelanggan. Yang ketiga, menjelaskan proses pembelian, memastikan proses pembelian sederhana dan bebas hambatan, seperti menawarkan berbagai opsi pembayaran atau layanan pengiriman yang cepat. Contohnya, sebuah platform perangkat lunak bisa menawarkan percakapan langsung live chat dengan sales dan memberikan uji coba gratis selama 30 hari. Nah, tahapan yang keempat, tahapan retensi. Setelah pelanggan melakukan pembelian, tugas pemasar adalah memastikan mereka puas dengan produk atau layanan dan tetap loyal. Nah, strategi pemasarannya yang pertama itu layanan pelanggan yang responsif, menyediakan dukungan pelanggan yang cepat dan efektif serta memastikan pelanggan yang dihargai. Yang kedua, program loyalitas, membuat program loyalitas, memberikan poin atau hadiah untuk pembelian berulang. Yang ketiga, email atau tidak lanjut, mengirimkan email setelah mengirimkan untuk meminta feedback, memberikan panduan menggunakan produk atau menawarkan produk terkait. Nah, contohnya sebuah perusahaan dapat menawarkan diskon atau hadiah yang untuk pelanggan yang kembali membeli produk mereka atau membeli layanan purna jual yang sangat baik. Nah, tahapan yang kelima, tahapan rujukan. Di tahap ini pelanggan yang puas menjadi duta merek dan atau merekomendasikan produk atau layanan kepada orang lain. Nah, strategi pemasarannya yang pertama itu referral program. Program referral yang memberikan inisiatif kepada orang lain untuk membeli produk. Konten USC mendorong pelanggan untuk membagikan pengalaman mereka di media sosial dan memberikan penghargaan kepada mereka. Yang terakhir, testimoni dan studi kasus, menggunakan testimoni pelanggan untuk membangun kepercayaan dari calon pelanggan lainnya. Contohnya, perusahaan perangkat elektronik dapat menawarkan diskon atau produk lain atau produk gratis kepada pelanggan yang mengajak teman untuk membeli produk mereka. Selanjutnya, soal yang kedua, mengapa kelompok referen penting dalam mengambil keputusan konsumen? Nah, kelompok referen sangat penting dalam mengambil keputusan konsumen, pengaruh sosial yang kuat terhadap perilaku dan pilihan individu. Nah, berikan contoh bagaimana opening kelompok referen. Nah, contohnya yang pertama, menyediakan informasi strategi. Nah, strategi pengalaman. Kelompok referen sering kali menjadi sumber informasi kepercayaan tentang produk atau layanan. Yang kedua, penyusunan persepsi solusi. Konsumen sering merasa terdorong untuk membeli produk yang diterima baik oleh kelompok referen mereka guna menunjukkan bahwa mereka masuk dalam kelompok atau tidak tertinggi dari tren tersebut. Yang ketiga, memengaruhi standar dan nilai. Opini ini dan referensi kelompok referen bisa membentuk standar konsumen dalam memilih produk atau merek. Nah, contohnya seperti pengaruh teman sebaya. Misalnya dalam dunia remaja, keputusan untuk membeli pakaian atau gadget sering dipengaruhi oleh teman-teman mereka. Nah, yang kedua, ulasan dan testimoni online. Di dunia digital, review produk atau layanan dari pengguna sebelumnya yang disampaikan melalui media sosial atau platform ulasan sangat mempengaruhi keputusan konsumen. Nah, yang ketiga, iklan dengan testimoni selebriti. Menggunakan selebritis dan atau influencer
dalam iklan produk juga menunjukkan pengaruh kelompok referen. Yang ke B, bagaimana dinamika keluarga dapat memengaruhi keputusan pembelian. Jelaskan peran individu dalam konteks keputusan keluarga. Nah, dinamika keluarga memiliki pengaruh besar dalam keputusan pembelian karena keputusan tersebut seringkali dipengaruhi oleh interaksi antara anggota keluarga, nilai bersama, dan kebutuhan yang berbeda dari tiap individu. Nah, dalam peran individu dalam konteks keputusan keluarga, yang pertama itu memberi pengaruh. Beberapa anggota keluarga mungkin memiliki lebih banyak pengaruh dalam keputusan pembelian, seperti orang tua, kepala keluarga yang mengendalikan anggaran dan memutuskan prioritas pembelian. Nah, yang kedua, menyusun keputusan. Beberapa individu terutama yang memiliki pengalaman atau pengetahuan yang lebih penting produk tertentu. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Meskipun keluarga mengambil dinamika kolektif, terkadang ada satu individu yang mengambil keputusan final, terutama dalam keputusan besar seperti membeli rumah atau mobil. Yang keempat, pembelian. Seorang melakukan transaksi atau membeli barang juga berperan sebagai individu langsung dalam eksekusi langsung dalam keputusan pembelian. Yang kelima, pengguna. Dalam banyak kasus, keluarga akan membuat keputusan berdasarkan siapa yang akan menggunakan barang atau jasa tersebut. Yang ketiga, yang A, jelaskan konsep difusi inovasi dan bagaimana hal itu terkait dengan pengambilan keputusan konsumen. Difusi inovasi, proses penyebaran ide atau produk atau teknologi baru dari individu atau kelompok yang lebih inovatif ke masyarakat luas. Nah, contohnya hal terkait pengambilan keputusan konsumen itu, yang pertama itu inovator. Individu yang pertama kali mencoba produk atau ide baru, mereka biasanya memiliki toleransi risiko yang tinggi, yang lebih terbuka terhadap perubahan. Yang kedua, early adopter. Adopter awal, kelompok yang cepat mengadopsi inovasi setelah melihat kesuksesan atau manfaat dari inovasi, menjadi influencer dari masyarakat dalam masyarakat. Yang ketiga, early majority, mayoritas terlambat. Kelompok yang mengadopsi inovasi setelah sebagian besar telah melakukannya, mereka lebih accepted terhadap inovasi yang lebih dipengaruhi oleh tren sosial. Yang keempat, late majority, mayoritas lambat. Kelompok yang mengadopsi inovasi telah sebagian besar orang telah melakukannya, inovasi lebih dipengaruhi oleh tren sosial. Yang kelima, laggards, kelompok tertinggal. Individu yang sangat lambat dalam mengadopsi inovasi seringkali alasan tradisional ekonomi atau ketidakpercayaan terhadap perubahan. Yang B, apa peran pemasaran dalam mempercepat proses difusi? Nah, yang B, peran pemasaran dalam mempercepat proses difusi inovasi. Pemasaran pemainan peran yang sangat penting dalam beberapa cepat difusi inovasi, yaitu dalam membantu ide, produk, atau teknologi baru untuk diterima oleh konsumen yang lebih cepat. Yang pertama, meningkatkan kesadaran. Salah satu tantangan utama dalam difusi inovasi adalah menciptakan kesadaran tentang keberadaan produk baru melalui kampanye pemasaran yang lebih efektif. Nah, yang kedua
mengomunikasikan manfaat inovasi. Pemasaran berfungsi untuk menjelaskan keunggulan dan manfaat dari inovasi dibandingkan dengan produk atau solusi yang ada. Nah, yang ketiga, menciptakan kredibilitas dan bukti sosial. Nah, bukti sosial adalah faktor kunci dalam menciptakan difusi inovasi. Dalam pemasaran dapat menggunakan testimoni, ulasan pelanggan. Nah, yang keempat, mengurangi ketidakpastian dan risiko. Salah satu alasan mengapa konsumen mungkin enggan mengadopsi inovasi adalah rasa ketidakpastian atau risiko terkait produk baru. Nah, yang kelima, segmentasi dan penyesuaian pesan pemasaran. Proses difusi inovasi melibatkan berbagai kelompok konsumen dengan tingkat adopsi yang berbeda-beda. Perusahaan dapat menyesuaikan pesan strategi pemasaran untuk setiap kategori konsumen. Nah, yang pertama itu untuk inovator dan early adopter, perusahaan dapat menggunakan pendekatan yang menonjolkan keunggulan teknologi dan eksklusivitas produk. Nah, yang kedua itu untuk early majority dan late majority. Pemasaran harus lebih fokus pada faktor kepraktisan, keamanan dan harga yang terjangkau. Nah, yang terakhir untuk large, yang pesan pemasaran bisa mengedepankan produk yang sudah terbukti di pasar. Nah, yang keenam, manfaat influencer dan key opinion leader. Nah, influencer selebritis atau ahli industri yang memiliki kredibilitas dapat mempercepat difusi inovasi. Pemasaran dapat melibatkan influencer. Nah, yang ketujuh, pemasaran berbasis pengalaman. Memberikan pengalaman langsung tentang produk baru melalui demonstrasi, uji coba gratis, atau acara peluncuran dapat membantu konsumen merasakan langsung manfaat inovasi tersebut. Yang ke-8, penyebaran informasi dan menyebarkan informasi yang cepat dan luas. Dengan manfaat platform digital, pemasaran dapat penyebaran informasi secara lebih cepat dan luas melalui media sosial, iklan, atau kampanye viral. Nah, soal yang keempat, jelaskan hubungan antara persepsi konsumen dan proses pembelajaran. Bagaimana menggunakan stimulus dapat mempengaruhi persepsi. Nah, persepsi konsumen adalah cara individu menginterpretasikan dan memberi makna terhadap informasi yang diterima oleh dari lingkungan sekitar, termasuk produk, merek, atau iklan. Nah, proses pembelajaran menggunakan stimulus. Proses di mana individu memperoleh, mengolah, dan menyimpan informasi yang lebih cepat mempengaruhi perilaku mereka di masa depan. Nah, hubungan antara persepsi, yang pertama itu pembelajaran melalui pengalaman langsung konsumen dengan suatu produk atau merek. Misalnya mencoba produk atau melihat penggunaan orang lain berkontribusi pada pembentukan persepsi tersebut. Nah, yang kedua, pembelajaran melalui pengamatan. Konsumen juga dapat belajar tentang suatu produk atau merek dengan mengamati orang lain seperti teman, keluarga, orang lain, atau influencer. Yang ketiga, pembelajaran asosiasi. Dalam pemasaran, perusahaan sering
menggunakan pengulangan dan asosiasi untuk membentuk persepsi konsumen, misalnya dengan mengasosiasikan suatu produk dengan nilai-nilai positif seperti kesuksesan, kenyamanan, atau prestise. Konsumen akan mengaitkan produk tersebut dengan kualitas yang lebih baik. Nah, menggunakan stimulus dalam mempengaruhi persepsi. Yang pertama itu stimulus. Dalam konteks pemasaran adalah segala bentuk rangsangan yang dapat mempengaruhi persepsi konsumen. Nah, yang pertama itu visual dan estetika. Desain produk, kemasan, logo, atau iklan dapat berfungsi sebagai stimulus visual yang mempengaruhi persepsi konsumen. Yang kedua, penggunaan iklan dan pesan pemasaran. Iklan dan promosi berfungsi sebagai stimulus yang bisa membentuk persepsi konsumen terhadap merek. Nah, yang ketiga, harga sebagai stimulus. Harga produk juga bisa berfungsi sebagai stimulus yang mempengaruhi persepsi konsumen, seringkali menggunakan harga berbagai indikator kualitas. Nah, yang keempat, rasa, aroma, dan suara. Dalam industri tertentu seperti makanan dan minuman, rasa dan aroma berperan sebagai stimulus langsung mempengaruhi persepsi konsumen. Sebagai contoh, aroma sebagai stimulus langsung mempengaruhi aroma menyegarkan di dalam toko dapat meningkatkan persepsi konsumen terhadap pengalaman belanja kualitas produk. Nah, yang kelima, pengalaman interaksi. Stimulus lainnya termasuk pengalaman interaksi langsung dengan produk, layanan, atau merek. Misalnya pengalamannya pelanggan yang memuaskan di toko atau dapat membentuk persepsi positif terhadap merek tersebut. Nah, yang B, sebagai seorang pemasar, bagaimana Anda akan merancang kampanye untuk memaksimalkan pembelajaran konsumen tentang produk baru? Nah, sebagai seorang pemasar, merancang kampanye untuk memaksimalkan pembelajaran konsumen tentang produk baru memerlukan pendekatan yang berfokus pada edukasi, pengalaman langsung, dan komunikasi yang efektif. Nah, langkah-langkah merancang tentang produk baru. Yang pertama itu identifikasi tujuan pembelajaran. Nah, tentukan apa yang perlu dipelajari produk baru seperti manfaat utama, cara penggunaan, dan berdasarkan dengan produk lain di pasar. Yang kedua itu pisahkan pembelajaran menjadi beberapa tahapan pemahaman dasar tentang produk, cara penggunaan, dan pemahaman nilai tambah. Nah, yang kedua, segmentasi audiens. Kelompok audiens berdasarkan demografi, perilaku, dan referensi. Nah, misalnya audiens yang sudah familiar dengan kategori produk tersebut memungkinkan memerlukan informasi yang lebih mendalam, sementara audiens baru memungkinkan membutuhkan penjelasan yang lebih sederhana. Nah, yang ketiga itu kampanye edukasi yang terintegrasi, konten menarik. Buat artikel, video, tutorial, dan infografis yang menjelaskan produk secara detail, menyoroti filter unik, cara menggunakan, dan manfaatnya. Konten ini harus disesuaikan dengan referensi audiens yang berbeda. Kelas atau webinars. Selenggarakan sesi langsung memungkinkan konsumen untuk belajar langsung dari ahli, atau juga memberi ruang berbagai konsumen untuk bertanya, mendapatkan jawaban langsung. Nah, edukasi melalui pengalaman memberikan kesempatan bagi konsumen untuk mencoba produk secara langsung melalui demo produk di toko, aplikasi, atau percakapan interaktif di platform digital. Digital ini memberikan pelajaran praktis.
Nah, yang keempat, gunakan media sosial dan influencer. Kampanye influencer kerjasama dengan influencer atau mix influencer yang relevan untuk menunjukkan penggunaan produk dalam kehidupan sehari-hari. Sehari-hari ini akan membantu audiens melihat bagaimana produk digunakan dalam konteks nyata. Nah, interaksi di media sosial dorong diskusi untuk dipertanyakan tentang produk di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. Nah, manfaat filter seperti cerita atau secara langsung untuk menunjukkan produk dan memberikan edukasi real time. Nah, yang kelima, uji coba dan penawaran khusus. Program sampel gratis atau diskon memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencoba produk dengan harga sampel gratis. Ini memfasilitasi pembelajaran untuk produk dengan cara yang langsung dan praktis. Program loyalty, ciptakan program loyalitas yang mengedukasi konsumen lebih lanjut dalam memberi poin atau hadiah untuk pembelian ulang atau referensi produk kepada orang lain. Yang keenam, mengukur menyesuaikan kampanye atau feedback konsumen. Gunakan survei, polling atau forum diskusi untuk mendapatkan tentang apa yang mereka pelajari di area mana yang masih membingungkan. Analisis data, lakukan penentuan secara real time terhadap keterlibatan dan respon audiens yang diterapkan efektif. Sesuaikan konten yang pendekatan jika diperlukan. Yang ketujuh, buat cerita yang menarik. Cerita pengguna, gunakan testimoni atau studi kasus dari konsumen yang telah merasakan manfaat produk. Cerita ini membantu membangun kredibilitas dan meningkatkan penahanan orang lain tentang produk ini. Sekian dari saya. Terima kasih.